Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Herunisa. Saya dari Praktikum Farmasi Fisik kelas A, kelompok A4. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Praktik Mandiri Reologi. Reologi adalah ilmu yang menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk zat di bawah tekanan. Sedangkan pengertian dari viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang dapat menyatakan kecil besarnya suatu gesekan di dalam fluida. Maka dari itu, jika viskositas semakin besar di dalam fluida tersebut, maka akan semakin sulit suatu fluida itu untuk mengalir. Sebelum melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan. Untuk yang pertama ada mangkok, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada botol bekas, dan yang terakhir ada gelas. Selanjutnya untuk bahan yang akan digunakan, yang pertama ada air, yang kedua ada tepung beras, yang ketiga ada mayones. Kali ini kita akan melakukan percobaan yang pertama, mengenali aliran Newtonian. Pertama, kita siapkan air suhu kamar dan masukkan ke dalam gelas. Sekarang kita akan melakukan pengadukan perlahan, kemudian dipercepat. Rasakan pengalaman yang dirasakan dalam proses pengadukan. Ketika diaduk, tidak terjadi perubahan ketika kecepatan terhambat atau mengencar. Aliran Newtonian adalah aliran ideal yang nilai kekentalannya tidak dipengaruhi dengan gaya, maka dapat disimpulkan kecepatan pengadukan dan kekentalan pada aliran Newtonian selama pengadukan tidak berpengaruh dikarenakan termasuk aliran yang ideal. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua dengan judul mengenali aliran non-Newtonian sederhana. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita akan membuat suspensi sederhana dengan bahan tepung beras dan air dengan jumlah tepung beras sekitar 10%. Kita masukkan tepung ke dalam botol. Sekarang kita akan tunggu tepungnya sampai mengendap. Setelah mengendap, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk membalik botol supaya tepung yang telah mengendap dapat mengalir. Terlihat susah mengalir, maka kita akan melakukan penggojokan hingga endapan tersebut pecah. Ternyata ketika dengan menggunakan cara membolak-balikkan botol dengan dipercepat, terlihat cairan bisa mengalir dengan baik. Kurva aliran plastik tidak melewati titik 0,0, tetapi memotong sumbu Searing stress dikenal dengan harga yield, maka dapat disimpulkan aliran non-Newtonian plastik mempunyai hubungan antara partikel-partikel yang terflokkulasi dalam suspensi pekat sehingga terbentuk kontinu di seluruh sistem. Selanjutnya kita akan melakukan praktik aliran non-Newtonian pseudoplastik. Sekarang kita akan melakukan pengadukan pada mayones. Sekarang kita akan mengaduk. Amati dan rasakan ketika pengadukan dipercepat, apakah sampel menjadi lebih ringan diaduk atau malah sebaliknya. Ketika pengadukan dipercepat, ternyata sampel menjadi lebih ringan untuk diaduk.
Kurva aliran Newtonian pseudoplastik tidak mempunyai bagian yang linier, maka aliran tersebut tidak mempunyai nilai viskositas yang absolut. Dapat disimpulkan, viskositas aliran pseudoplastik akan berkurang dengan naiknya kecepatan geser atau adukan. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang terakhir, aliran non-Newtonian dilatan. Kita akan membuat campuran suspensi sederhana dari tepung dan air dengan jumlah tepung lebih dari 60% B/V. Sekarang kita akan melakukan pengadukan dengan sendok secara perlahan. Sekarang kita amati dan rasakan saat pengadukan. Bisa terlihat agak sulit diaduk. Sekarang kita akan pukul-pukul sampel atau mencoba mengaduk dengan cepat. Aliran dilatan dikaitkan dengan meningkatnya volume dimiliki oleh suspensi yang mempunyai konsentrasi tinggi dari partikel yang terdeflokulasi. Maka dapat disimpulkan pada keadaan dalam partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel kecil. Lalu, pada saat shearing stress meningkat akan terjadi hambatan aliran yang meningkat sehingga terbentuk suspensi yang kaku atau keras. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.